Republic of Algeria adalah nama resmi dari negara Aljazair. Algeria atau yang biasa kita kenal dengan nama Aljazair. Aljazair adalah negara terbesar di benua Afrika. Namun sekitar 4/5 dari wilayahnya adalah wilayah gurun Sahara, sehingga hanya 12% dari wilayah negara ini yang dihuni oleh penduduknya. Bendera Aljazair memiliki filosofis. Warnanya hijau, merah, dan putih. Warna hijau diyakini sebagai warna favorit Nabi Muhammad SAW serta mewakili Islam dan alam. Sedangkan warna merah melambangkan kematian dan pengorbanan semua orang yang berjuang untuk kemerdekaan Aljazair serta simbol kebebasan. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan perdamaian. Sementara itu, simbol bulan sabit yang terdapat pada bendera Aljazair juga menjadi simbol agama Islam. Mayoritas agama di Aljazair yaitu agama Islam. Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Negara ini adalah negara republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 kabupaten. Aljazair terletak di bagian utara Afrika dan berbatasan dengan Maroko di barat laut, Sahara Barat dan Mauritania di barat daya, Mali dan Nigeria di selatan, Libya di timur tengah, Tunisia di timur laut, serta Laut Tengah di utara. Luas wilayah dari negara ini adalah 2.381.741 km persegi. Negara Aljazair adalah negara terbesar ke-10 di dunia berdasarkan luas wilayahnya dan terbesar di wilayah Uni Afrika dan di Tanah Arab. Did you know a history from the Aljazair? Aljazair memiliki sejarah panjang yang meliputi penjajah oleh bangsa-bangsa asing, termasuk bangsa Romawi, bangsa Arab, dan Perancis. Perjuangan kemerdekaan penjajah Perancis pada tahun 1962 merupakan peristiwa penting dalam sejarah modern negara Aljazair saat ini. Untuk memperjelas sejarah Aljazair, mari kita saksikan video berikut ini. Abad ke-12 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, wilayah Aljazair merupakan wilayah dari Kerajaan Berber. Sebelum akhirnya kerajaan ini terpecah dan dibagi ke dalam beberapa wilayah. Beberapa wilayah yang tersisa dari Kerajaan Berber ini kemudian dianeksasi ke dalam Kekaisaran Romawi. Pada awal abad ke-5 setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, wilayah Aljazair berada di bawah kekuasaan Kerajaan Vandal. Kemudian pada abad ke-6, Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium berhasil merebut wilayah ini dari Kerajaan Vandal dan memasukkannya ke dalam Prefektur Praetorian Afrika yang merupakan sebuah divisi administrasi utama dari Kekaisaran Bizantium yang terletak di wilayah Maghreb. Pada awal abad ke-8, Kekhalifaan Umayyah menaklukkan wilayah Aljazair dari Kekaisaran Bizantium dan menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kekuasaan Umayyah. Sejumlah besar orang-orang Berber asli mulai masuk Islam. Hingga pada abad ke-10 Islam menjadi mayoritas di wilayah Maghreb dan Aljazair. Setelah kejatuhan Kekhalifaan Umayyah, banyak dinasti-dinasti lokal muncul di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-16 antara tahun 1505 hingga tahun 1510, kebijakan ekspansionis Spanyol di Afrika Utara dimulai dengan perintah dari Kardinal Spanyol, yang juga seorang bupati Spanyol, Kardinal Francisco Jiménez de Cisneros. Dimulai setelah rekonquista atau penaklukan kembali di semenanjung Iberia selesai. Spanyol berhasil menguasai beberapa kota pesisir Aljazair. Tahun 1516, prajurit Muslim dari Turki di bawah komando dari Oruk Reis dan Hayr Adin, yang dikenal oleh bangsa Eropa sebagai Hayradin Barbarossa atau Redbird, yang merupakan laksamana laut dari Kekaisaran Ottoman, beroperasi dengan sukses di luar Tunisia dan memindahkan basis operasi mereka ke kota Algier. Mereka berhasil mengambil wilayah Algier dengan mengalahkan orang-orang Spanyol dan mengambil alih kendali atas kota tersebut dan wilayah sekitarnya. 1830 Perancis melakukan invasi dan berhasil menaklukkan kota Algier. Kolonisasi Perancis kemudian secara bertahap sampai ke wilayah selatan, yang berdampak pada penguasaan wilayah tersebut dan peperangan dengan penduduk lokal. Pada tahun 1848, hampir seluruh wilayah Aljazair Utara berada di bawah kekuasaan Perancis dan mendeklarasikan wilayah yang diduduki sebagai bagian dari Perancis. Wilayah Algier, Oran, dan Konstantin diorganisasikan sebagai Departemen Perancis atau unit administrasi di bawah pemerintahan sipil.
Prancis mengelola seluruh wilayah Mediterania di Aljazair sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Departemen Bangsa Prancis. Aljazair menjadi salah satu wilayah paling lama dikuasai oleh Prancis, dan wilayah ini menjadi tujuan bagi ratusan ribu imigran Eropa, yang kemudian keturunan Eropa di wilayah ini dikenal juga dengan sebutan Pied Noir. Pada tahun 1945 didorong oleh ketidakpuasan antara warga pribumi yang tidak memiliki status politik dan ekonomi dalam sistem kolonial, memunculkan tuntutan untuk otonomi politik yang lebih besar dan memerdekakan dari Prancis. Puncak dari ketegangan tersebut kemudian menyebabkan terjadinya Perang Aljazair pada bulan November tahun 1954. Perang kemerdekaan Aljazair atau disebut juga dengan Perang Revolusi Aljazair adalah perang antara tentara Prancis melawan Front Pembebasan Nasional Aljazair. Perang melawan kekuasaan Prancis ini berakhir pada tahun 1962. Aljazair memperoleh kemerdekaan penuh setelah menandatangani perjanjian Evian pada tanggal 18 Maret tahun 1962. Dari video yang telah kita saksikan bersama, kita dapat mengetahui bahwa Aljazair mengalami penjajahan selama 7 kali. Pertama, dijajah oleh bangsa Romawi. Daerah yang sekarang menjadi Aljazair diperintah oleh Romawi kuno sebagai bagian dari provinsi Romawi Afrika Utara. Penjajahan ini berlangsung sekitar tahun 146 sebelum Masehi hingga 429 Masehi. Kedua, penaklukan Islam. Pada abad ke-7 Masehi, Aljazair diperkenalkan pada Islam oleh pasukan Arab yang memimpin ekspansi Islam. Ini menggantikan dominasi Romawi yang membentuk landasan budaya, politik, dan agama yang kuat di wilayah tersebut. Ketiga, Kekaisaran Berber. Pada abad berikutnya, wilayah Aljazair diperintah oleh berbagai dinasti dan kerajaan Berber yang memainkan peran penting dalam sejarah dan identitas Aljazair. Keempat, penjajahan Eropa. Pada abad ke-16, Aljazair jatuh di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah dari Turki. Namun, pada abad ke-19, kekuasaan Utsmaniyah melemah, dan negara-negara Eropa, terutama Prancis, mulai tertarik untuk memperluas pengaruh kemerdekaan di wilayah ini. 6. Perjuangan kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan Aljazair dimulai segera setelah penjajahan Prancis dimulai. Gerakan nasionalis Aljazair yang dipimpin oleh organisasi-organisasi seperti Front Pembebasan Nasional atau FLN memimpin perang gerilya yang gigih terhadap pasukan Prancis. 7. Kemerdekaan. Setelah 8 tahun perang kemerdekaan yang sengit, Aljazair memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 5 Juli 1962. Hal ini disusun oleh perjanjian Evian pada tahun 1962 yang menetapkan kondisi kemerdekaan Aljazair dan pengakuan internasional terhadap negara baru tersebut. Maka negara Aljazair resmi merdeka pada tanggal 5 Juli 1962. Politik di Aljazair. Negara Aljazair terletak di kota Algier. Selain sebagai ibu kota, kota Algier juga menjadi kota terbesar di Aljazair. Sistem pemerintahan Aljazair adalah republik semi-presidensial dengan daerah pemilihannya terdiri dari 48 provinsi dan 1541 kabupaten. Presiden Aljazair saat ini adalah Abdelmajid Tebboune sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai detik ini. Kepala negara di Aljazair adalah presiden yang ditetapkan melalui pemilihan. Masa jabatan presiden di Aljazair berlangsung selama 5 tahun untuk satu periode dan hanya dapat diperpanjang satu periode lagi. Aljazair memiliki hak pilih bersama. Presiden adalah kepala Dewan Menteri dan Dewan Keamanan Tinggi. Ia mengangkat Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri mengangkat Dewan Menteri. Begitulah politik yang ada di Aljazair. Ekonomi di Aljazair. Aljazair memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor minyak dan gas alam. Sumber daya alam ini merupakan sumber pendapatan utama negara dan menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Mata uang Aljazair adalah dinar. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja bagi populasi yang terus-menerus berkembang dan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor energi. Tantangan dalam menciptakan lapangan kerja adalah sulitnya mencari lahan untuk membangun pekerjaan. Walaupun demikian, Aljazair tetap memiliki cadangan gas alam terbesar ke-10 di dunia dan merupakan pengekspor gas terbesar ke-6 di dunia. Iklim di Aljazair.
1. Suhu. Di wilayah ini, suhu gurun di tengah hari bisa menjadi panas sepanjang tahun. Namun, setelah matahari terbenam, udara yang bersih dan kering hilang dengan cepat. Dan malam hari menjadi sejuk hingga dingin. 2. Cuaca. Musim panas berlangsung selama 3,0 bulan dari 22 Juni sampai 22 September dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 20 derajat Celcius. Bulan terpanas dalam setahun di Aljazair adalah Agustus dengan rata-rata suhu terendah 30 derajat Celcius dan tertinggi 20 derajat Celcius. Setelah itu, musim dingin berlangsung selama 4,0 bulan dari 24 November sampai 23 Maret dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 18 derajat Celcius. Bulan terdingin dalam setahun di Aljazair adalah Januari dengan rata-rata terendah 6 derajat Celcius dan tertinggi 15 derajat Celcius. Daya tarik di Aljazair. Aljazair memiliki daya tarik yang cukup tinggi, terutama pada wisatanya, pada bangunan sejarahnya, ataupun pada tempat peribadatannya. Berikut adalah 3 tempat terbaik yang ada di Aljazair. Yang pertama, Monumen Memorial Martir. Monumen besar ini menjulang tinggi di atas kota sebagai peringatan abadi bagi mereka yang telah gugur selama peperangan. Perang itu akhirnya memerdekakan Aljazair dari penjajahan Prancis. Dibuka pada tahun 1982 untuk menghormati peringatan 20 tahun perang kemerdekaan Aljazair melawan Prancis. Monumen itu setinggi 92 meter yang terdiri dari struktur berbentuk daun-daun palem. Di tengahnya terdapat api abadi yang terus-menerus menyala. Monumen tersebut didirikan di atas bekas benteng tua disebut Bukit Aljir. Yang kedua, Setif. Aljazair memang merupakan negara yang mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi. Salah satu kawasan kota di negara ini bernama Setif, merupakan salah satu peninggalan kerajaan Romawi yang telah runtuh. Hal yang membuat kawasan ini menarik adalah bangunannya yang sangat unik dan kuno. Tak sedikit pula sejarawan yang berdatangan untuk meneliti bangunan-bangunan yang ada di sini, mulai dari wisata alam hingga hasrat akan sejarahnya. Ternyata banyak sekali tempat menarik yang ada di negara ini, bukan? Yang ketiga, Masjid Agung. Masjid tersebut merupakan masjid terbesar di Afrika, menggantikan Masjid Hasan II di Maroko, serta masjid terbesar ketiga di dunia setelah Masjid Agung Makkah dan Masjid Nabawi Madinah di Arab Saudi, berdasarkan luas kompleksnya. Menara masjid tersebut merupakan menara tertinggi di dunia, serta menjadi bangunan tertinggi di Afrika. Masjid Agung Aljazair juga memiliki menara setinggi 265 meter, sehingga menjadi bangunan tertinggi di Afrika. Di menara masjid juga tersedia dek observasi di lantai atas. Masjid ini dirancang untuk menahan gempa berkekuatan 9,0 skala magnitudo. Dan struktur bangunan dirancang secara khusus untuk menahan korosi akibat cuaca yang ekstrim. Ruangan sholat utama memiliki 618 kolom segi 8 yang berfungsi sebagai pilar pondasi yang terdapat kaligrafi. Begitulah tempat-tempat yang terbaik di negara Aljazair. Dari yang telah kita bahas sebelumnya, kita dapat mengambil pelajaran Algeria atau yang sering kita sebut Aljazair terletak di Afrika Utara. Aljazair memiliki sejarah yang cukup panjang. Pertama, dijajah oleh bangsa Romawi. Yang kedua, penakluk Islam. Ketiga, Kekaisaran Berber. Keempat, penjajahan Eropa. Kelima, penjajahan Prancis. Keenam, perjuangan kemerdekaan. Dan ketujuh, kemerdekaan. Presiden Aljazair saat ini adalah Abdelmadjid Tebboune dari tahun 2019. Sumber ekonomi di Aljazair terletak pada minyak dan gas alamnya. 3 tempat terbaik di Aljazair adalah Monumen Memorial Martir, Setif, serta Masjid Agung. Thank you for your attention. See you later. Dadah. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Bye-bye.